Welcome to Look Level bersama Teacher Samsir. Hari ini kita akan kembali belajar tematik 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 kita akan belajar bersama pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia: berlatih menari dengan gerakan lemah pada tangan, menyelesaikan penjumlahan dengan teknik menyimpan, mengamalkan sikap sesuai sila kedua Pancasila. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to start our study thematic. Bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Ayo mengamati. Nina sedang ngapain ya anak-anak teacher? Coba perhatikan. Wah, Nina bersama dengan ibu melihat sesuatu. Apa yang mereka lihat ya? Mereka melihat foto. Foto siapa ya? Untuk lebih tahu, mari kita lihat dan baca teks berikut ini. Wah, Nina sedang melihat sebuah foto album. Terdapat foto dirinya dari mulai bayi hingga usianya, yaitu 9 tahun. Namun, Nina tidak mengenali foto dirinya saat kecil. Ibu menjelaskan kepada Nina bahwa ia tumbuh dan berkembang. Coba amati pertumbuhan dan perkembangan dirimu. Wah, kamu bisa mengamati ya pertumbuhan dan perkembangan dirimu. Apakah semakin tinggi? Hal itulah yang membuktikan bahwa kamu mengalami pertumbuhan. Manusia dilahirkan dari bayi. Bayi lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan berhenti dan beranjak menjadi tua. Selain pertumbuhan, Nina juga mengalami perkembangan. Saat bayi, Nina belum dapat makan dan minum sendiri. Ibu atau ayah yang menyuapi dan memberi minum kepada Nina. Saat masih bayi, Nina juga belum dapat berjalan sendiri. Nina dituntun oleh ayah dan ibu. Kini, Nina dapat melakukan sendiri tanpa bantuan ayah dan ibunya. Mari kita lihat bersama video pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan. Saat tumbuh, tubuh kita mengalami pertambahan berat dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia diawali dari bayi. Bayi tumbuh menjadi balita. Kemudian balita tumbuh menjadi anak-anak. Anak-anak tumbuh menjadi remaja. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan berhenti dan beranjak menjadi tua. Perkembangan artinya terjadi pertambahan kemampuan atau fungsi tubuh. Contoh, ketika bayi kita belum dapat berjalan. Saat balita kita mulai dapat berjalan. Lama-kelamaan kita lancar berjalan, bahkan bisa berlari kencang. Agar tumbuh dan berkembang dengan baik, manusia membutuhkan makanan sehat dan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur, buah-buahan, dan air. Manusia juga membutuhkan istirahat agar tubuhnya tumbuh dan berkembang dengan baik. Istirahat yang baik adalah tidur. Saat tidur, tubuh tumbuh lebih cepat. Anak-anak membutuhkan waktu tidur yang lebih lama dibandingkan orang dewasa. Kita sudah sama-sama melihat videonya. Rupanya faktor dari pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor apa kira-kira ya? Nanti kamu bisa baca di halaman 39. Yang pertama, makanan bergizi seimbang, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayur, dan buah-buahan. Yang kedua, olahraga yang teratur. Contoh olahraga apa yang bisa kita lakukan? Jalan pagi, senam, lompat tali. Ketiga, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Keempat, sinar matahari yang cukup. Kelima, istirahat yang cukup atau tidur ya. Ayo menari. Salah satu menentukan faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah berolahraga loh anak-anak. Kamu juga dapat berolahraga dengan melakukan tarian. Setiap tarian memiliki gerakan dengan ciri sendiri. Agar gerak tari lebih menarik dan tidak membosankan, diperlukan variasi gerakan.
Dalam gerak tari ada gerak kuat dan gerak lemah. Gerak tari kuat memerlukan tenaga yang kuat, gerak tari yang lemah memerlukan tenaga yang lemah. Amatilah contoh gerak tari kuat dan lemah di bawah ini. Yang pertama, gerakan pertama ya, kedua tangan direntangkan lalu ditekuk dan ditangkupkan ke tengah secara perlahan. Gerakan kedua, dari tengah tangan direntangkan ke samping satu persatu secara bergantian kiri dan kanan. Gerakan ketiga, satu tangan di pinggang, tangan lainnya ke depan bergantian kiri dan kanan. Gerakan keempat, kedua tangan digerakkan ke atas dan dilenggangkan kedua kali dengan tenaga kuat. Jadi ada beberapa contoh gerakan yang lemah dengan gerakan yang kuat. Yang gerakan keempat adalah gerakan yang kuat, dan gerakan 1, 2, 3 adalah gerakan yang lemah. Selain berolahraga, makanan bergizi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan. Rupanya buah-buahan juga merupakan salah satu makanan bergizi. Untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, setiap hari ibu membeli buah-buahan. Ibu membeli 2.817 gram anggur, dan setiap hari ibu membeli 1.332 gram jeruk. Beberapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya, berapa kira-kira berarti kita jumlahkan ya. Pada subtema sebelumnya kamu telah mempelajari penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Bagaimana cara melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan? Hari ini kita akan belajar teknik menyimpan. Ada beberapa contoh yang akan teacher tunjukkan. Perhatikan contoh berikut. 2.817 tambah 1.332 ada di sini gambar sebagai contoh. Ada bilangannya 2.817, 1.332, akhirnya jumlahnya 4.149. Ini kita akan pisahkan ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Misalnya satuan itu ada 9 biji dan ini 10, dan ratusan ini adalah dia biasanya itu satu kotak ini adalah 100. Berarti ini jumlahnya adalah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini menjadi 800. Baru di sini di yang kedua di ratusan juga ada tiga kotak, jumlahnya 100 jadi 300. Kalau kita jumlahkan dia menjadi 1100. Angka 1 di sini ya, angka 1. Baru kita jumlahkan juga ini 2000. Dua kotak ini, satu kotak ini adalah 1000, satu kotak ini 1000. Baru ketika kita jumlahkan ini dari ratusan ini menjadi 1100, 1000-nya kita pindahkan yang kotak ini ya, kita pindahkan ke sini menjadi 4 kotak. Berarti kalau kita jumlahkan 4 kotak ini satu-satu berarti 4000. Sisa di sini adalah satu kotak menjadi ratusan ya, 100. Jadi semua jumlahnya adalah 2.817 ditambah 1.332 sama dengan 4.149. Ini contoh kalau kita menjumlah pakai kotak atau pakai gambar ya. Dan selanjutnya penjumlahan dengan teknik menyimpan juga dapat dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Misalnya cara bersusun panjang, kita pisahkan antara ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Tadi ini dipisahkan 2.810, 7. Yang di bawah juga sama, dipisahkan ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Baru kita jumlah 7 tambah 2 9, 10 tambah 30 40, 800 tambah 300 menjadi 1100. Baru 2000 tambah 1000 adalah 3000. Baru kita buat lagi, kita jumlahkan lagi bersusun panjang. 3000 ditambah 1000 tambah 100, ini dipisahkan lagi ya, tambah 40 tambah 9 sama dengan menjadi 4000, ditambah 100 tambah 40 tambah 9 menjadi 4149 maksudnya. Cara bersusun pendek, cara menyimpan. Kita bisa lihat di sini ya, 7 tambah 2 sama dengan 9, 1 tambah 3 sama dengan 4, 8 tambah 3 sama dengan 11. Jadi ditulis 1, disimpan 1 ribuan di atas ribuan ini ya. Baru kita jumlahkan 1, 2, 3, 4. Berarti dapatnya adalah 4000.
149. Begitulah cara kita bersusun pendek. Kira-kira anak-anak TC sudah mengerti ya? Saya percaya semua mengerti. Ayo berdiskusi. Pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda. Perbedaan antar individu harus kita hargai. Saling menghargai merupakan bentuk pengalaman sila kedua Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua Pancasila? Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai dan emas. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga kuat seperti sebuah rantai. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan membantu teman-teman lainnya. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Pertama, menemani adik. Kamu bisa menemani adikmu di rumah. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Bisa juga kita membantu orang tua. Berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak membawa makanan. Keempat, menghargai kegemaran teman-teman. Kelima, tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Maksudnya kalau kita juara, jangan bersikap sombong. Tugas hari ini adalah halaman 44 nomor 3 dan 5B, 5C. Dan halaman 47 nomor 3. Selamat mengerjakan ya anak teacher. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to close our subject thematic. Bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.